Halo, bersama saya di sini Chandra Dewi yang akan memandu acara pada hari ini. Oke, di sebelah kiri saya ada Karisma Dewi, di depan saya ada Indah dari angkatan 2019. Mereka itu adalah mahasiswa baru di Universitas Udayana. Jadi mereka tuh pengen tahu bagaimana sih Kopma itu. Nah, pas nih di sini udah ada juga narasumber dari Kopma sendiri. Nah, perkenalkan. Ini ada Kak Surya dari Ketua Umum UKM Kopma 2019. Nah, di sampingnya ada Ketua Pengawas UKM Kopma 2019 juga. Nah, langsung aja, apa sih yang pengen kalian tahu dari UKM Kopma sendiri? Dipersilakan. Baik, di sini saya mau nanya Kak, menurut kakak-kakak UKM Kopma itu organisasi yang seperti apa sih Kak? Dimulai dari Kak Surya. Oke, UKM Kopma itu menurut aku laboratorium di mana kita mahasiswa bisa mengekspresikan apa yang kita mau, apa yang kita ciptakan di masa mendatang. Entah kalian berbuat salah atau benar, itu akan kita adaptasi di sini, kita koreksi bareng-bareng. Dan UKM Kopma sendiri satu UKM atau lembaga mahasiswa di mana kalau kalian ikut, kalian bisa menjadi bos di sini. Karena kalian ketika masuk menjadi organisasi Kopma, kalian sudah memiliki 3 pegawai. Dan seluruh lembaga atau universitas yang memiliki hal tersebut. Dan menurut saya pribadi, UKM Kopma adalah yang terbaik bagi kalian semua baru untuk mencapai cita kalian dan belajar menjadi entrepreneurship terjadi di masa yang mendatang. Pak, mau nanya nih, kegiatan entrepreneur apa yang kakak maksudkan? Kegiatan entrepreneur. Oke, dari diri Kopma ini ada satu bidang usaha, di mana bidang usaha ini yang akan mengantongi atau menjembatani program dari entrepreneur, di mana kami akan mendeteksi para anggota membentuk menjadi berbagai macam kelompok. Nah, dari kelompok ini kita akan menangani proker-proker tersebut. Nah, proker tersebut bisa kalian berjualan di acara BK fakultas atau Universitas Udayana ataupun di luar. Nanti sisa dari keuntungan tersebut diambil oleh anggota dan modalnya balik ke Kopma. Tujuan hal seperti ini untuk mengajak para anggota kami lebih aktif sebagai entrepreneur dan mereka tahu bagaimana asiknya berjualan, bagaimana sulit berjualan, dan bagaimana rasanya menjadi bos di usaha sendiri. Kak mau nanya, kalau bos yang dimaksud yang baik itu bagaimana ya Kak? Oke, bos yang baik menurut aku sendiri itu bos yang mengerti tentang visi dan misi suatu organisasi, yang mementingkan suatu masalah organisasi dibandingkan masalah pribadi dia. Bos yang selalu mengerti karakter orang-orang yang ada di bawahnya, dan bos yang mampu mengayomi seluruh anggota-anggotanya. Bukan bos sebenarnya, ketua lebih baik. Kan bos sama ketua berbeda tipis sebenarnya. Itu dari Kak Surya. Nah, Iya. sekarang dari Kak Sedana bagaimana Kak Kopma itu? Kalau menurut kakak sih sendiri yang kita ambil 3 periode ya, mungkin Kopma itu bisa jadi 3 besar ya. Yang pertama itu pasti organisasi, yang kedua itu usaha, yang ketiga itu pasti kekeluargaan. Nah, dari sisi organisasi sendiri di Kopma itu ada yang banyak pengkaderan, baik itu dilakukan oleh internal Kopma, UNUD maupun dari dinas terkait. Yang kedua itu dari usaha tadi udah dijelasin sama Kak Surya panjang lebar, baik itu ada usaha di Kopma sendiri maupun di luar Kopma. Di samping itu juga ada kekeluargaan. Nah, kekeluargaan di sini tuh ya, Kopma kan pada dasarnya koperasi itu menitikberatkan pada kekeluargaan. Jadi di sini tuh ada banyak orang yang dari berbeda-beda fakultas, jurusan, tentunya lalu lintas informasi itu padat di sini. Tentunya informasi ini nanti pasti kalian akan berguna nanti. Itu sebenarnya. Jadi kalau untuk yang ikut tadi itu, yang ikut pelatihan itu berarti semua anggota bisa ikut atau gimana? Dari Kak Surya dulu. Oke, kami ikut pelatihan tersebut kita fokuskan dari anggota Kopma dulu. Karena tujuannya kita kan, misalnya tiap di periode saya sendiri tujuan itu membentuk anggota yang berkualitas tanpa titik beratkan kuantitas tersebut. Jadi kita utamakan dulu anggotanya. Jadi teman-teman, bagi teman-teman mahasiswa baru yang ingin melatih skill kalian bidang entrepreneurship, kita bisa join di Kopma. Segala bentuk kegiatan kalian akan diusahakan didampingi oleh Kopma. Itu dari Kopma, pendapat bisa sendiri. Dari Kak Sedana? Mungkin nambahin sedikit dari Surya ya, mungkin kakak lebih menitik beratnya pengadaran apa sih yang tadi dibilang sama Surya. Nah, jadi mungkin pengkaderan di sini itu nggak hanya dari sisi usaha, tentunya memang dari usaha. Di samping itu juga pengkaderan dari diri sendiri. Dan di sini kita dilatih juga bagaimana membuat desain, habis itu juga membuat bagaimana mengemas produk,
supaya produk itu menarik dan memasarkan produk tersebut supaya bagaimana sih kita menarik pembeli. Mungkin itu ya dari kakak. Ya udah, sekarang ke Karisma aja ya. Karisma mau nanya nih kak, kan banyak nih mahasiswa yang baru tamat SMA tuh masih awam kan, tentang UKM aja mereka masih awam, apalagi tentang Kopma. Nah dari kakak, syarat untuk masuk Kopma tuh ribet nggak sih? Mahasiswa yang baru tuh kan belum tentu langsung tahu itu gimana dari kak sebenarnya? Tidak aku ya. Syarat masuk anggota Kopma ini sebenarnya tujuannya satu, harus mahasiswa Universitas Dayana. Yang kedua itu cukup nanti waktu sudah nanti daftar dan juga bayar uang simpanan pokok, itu simpanan wajib. Untuk simpanan pokok itu besarnya sebesar 5.000, simpanan wajib 10.000. Nah setelah itu maka akan bisa menjadi anggota Kopma, dan nanti pada saat program kerja pertama UKM Koperasi Mahasiswa itu namanya Temu Insan Muda, mereka semua akan dikumpulkan di satu kesatuan untuk mengenal salah satu anggota lain dan juga mencari keluarga baru, kawan baru. Mungkin itu aja dari Kopma, nggak ribet kok, gampang aja. Nah kan tadi syaratnya udah tuh, tapi kan banyak pasti mahasiswa baru tuh kayak mereka kayak takut buat coba gitu loh kak. Jadi kayak mereka kayak aduh ntar, apalagi kan takut tugasnya banyak, takutnya ntar beban, nggak bisa kuliahnya nggak lancar atau gimana. Kakak ada tips nggak mungkin dari kak sebenarnya? Mungkin dari kakak ya, kalau misalnya dibilang UKM itu memberatkan kuliah, enggak juga. Pertama, kalau misalnya kalian belajar aja di kampus terus pulang, kayak kuliah pulang, kan kalian nggak tahu apa relasi itu. Nah sementara di luar sana itu banyak informasi. Kita di sini kan belum tentu, misalnya dari satu fakultas itu aja pertemanan kalian, nanti kalian pasti akan butuh pertemanan yang lain. Nah di UKM Kopma sendiri itu terdiri dari banyak orang. Di samping itu juga UKM Kopma nggak ada yang namanya tugas ya, tugas yang buat esai yang kayak gitu. Jadi tugas di sini itu lebih kepada diri sendiri, mengembangkan diri kalian. Habis itu juga untuk persyaratan masuk Kopma itu nggak ribet kok, pasti kalian akan dibimbing, ikuti aja step-stepnya. Nah, stepnya tuh biasanya habis temu insan muda, selanjutnya ada apa lagi kak? Aku tuh Kak Asdana. Kak Oke, setelah temu insan muda itu namanya Binsarkop, nama itu pendidikan dan dasar koperasi. Jadi tujuan program kerja itu sebenarnya satu, untuk mematangkan prinsip koperasian di hati pikiran para anggota, di mana sesuai dengan undang-undang tersebut tujuan koperasi sebenarnya untuk suku guru perekonomian di Republik Indonesia. Dan di periode saya sendiri, saya harapkan anggota utama calon mahasiswa baru diharapkan jadi mampu mendongkrak perekonomian Indonesia melalui kegiatan perkoperasian. Dari aku sih itu aja. Kak Ina mau nanya nih kakak udah lama nih di Kopma Ulud. Acara apa sih yang paling berkesan di kakak, yang paling berkesan dan memotivasi kita semua? Program kerja atau kegiatan lainnya? Program kerja. Program kerja, HUT pasti. HUT pastinya. Kenapa di HUT? Karena itu program kerja yang terseru dan tersukses. Karena itu program kerja yang mengasihkan. Itu kebetulan saya jadi ketua panitianya, dan menurut saya itu bukan beban, tapi itu suatu pekerjaan yang mengasihkan. Kita bertemu dengan teman baru, belajar memimpin teman baru, dan belajar juga dipimpin oleh orang baru. Jadi teman-teman tuh di hari aku happy-happyan aja acaranya, makan gratis, prasmanan, itu tuh yang ditunggu, makan gratis. bintang tamu gratis, tiket nggak usah bayar, itu pure dari anggota untuk anggota. Itulah kelebihan Kopma. Kalau dari Kak Sudana sendiri apa Kak? Mungkin dari kakak dong kita ya. Apa nih Kak? Ya mungkin karena kakak dulu ketuanya. Nah dari kita itu sendiri itu di sini mungkin agak ya bisa dibilang agak susah. Kenapa? Karena di sini kakak sendiri itu diminta untuk melatih skill menjadi entrepreneur. Bagaimana itu? Jadi kakak diminta untuk mengepalai semua staff yang ada di Kopma untuk nantinya kita akan berjualan. Nah berjualan itu kita dilatih dari kita mengorder barang, menginventarisasi barang, habis itu menjualnya, habis itu menghitung keuntungan ataupun kerugiannya. Ya di sana kakak jadi tahu, oh dalam menyiapkan usaha itu apa aja sih yang perlu disiapkan, step-stepnya, seperti itu sih.
Kak, jam kita tuh acaranya di mana aja Kak? Nggak di sini aja, di KFC aja? Sebenarnya kalau Gempita itu nggak hanya di KFC. Untuk buka-buka stand yang di acara besar-besar di universitas, terutama yang Udayana ataupun Pemprov, itu dari usaha itu biasanya jadi satu sama Gempita. Tergantung juga, tapi kalau sekarang kan masih pandemi, jadi kemungkinan nggak ada Gempita. Jadi kalau Gempita itu ngejualin kayak seragam gitu ya ke mahasiswa baru? Ya khususnya seragam, souvenir, ya kan. Nah, dari jawaban-jawaban kakak tadi itu kan kelihatan banget lah ya, kayak udah berpengalaman banget tuh, udah mendalami banget Kopma itu kayak gimana. Ngomong-ngomong kayak gitu tuh, emang kakak udah berapa lama sih, berapa periode di Kopma? Mungkin dari kakak ya, kakak itu dari periode pertama pasti menjadi anggota dulu. Dari yang kedua, habis itu jadi staff, habis itu jadi ketua bidang administrasi dan umum, dan yang terakhir kakak jadi ketua pengawas itu hampir 4, tapi kalau di pengurusan 3 periode sih jadi. Kalau aku beda setahun sama Kak Dana. Pertama jadi anggota, setelah itu menjadi staff, lalu menjadi ketua umum. Kalau nextnya lanjut, karena punya 3 tahun lagi udah cukup. Orang pintar soalnya. Kak mau nanya, kakak bakalan kebayang nggak sih jadi gini apa ketua umumnya? Sebenarnya tuh di luar ekspektasi waktu itu. Sebenarnya sih karena waktu itu udah sempat jadi ketua organisasi juga di perumahan kan, jadi ketua STT juga. Dan sebenarnya sih itu di luar nalar ya, kadang-kadang teman-teman sebenarnya tuh udah pengennya ada orang lain lagi. Tapi entah kenapa di hari H berubah lagi seketika. Nah itu yang tidak diduga. Tapi berkat hal tersebut, jadi sebanyak belajar menjadi ketua umum tuh kayak gimana susahnya sih? Apa sih senangnya? Jadinya belajar bagaimana cara menilai hal itu dari sudut pandang, tapi berbagai macam dari sudut pandang yang berbeda. Dan menurut pribadi dari ketua umum punya belajar kalau ada sesuatu yang benar atau yang salah, yang adalah bagaimana cara kita menilai hal tersebut dari sudut pandang yang berbeda. Oh, yes. Nah, jadi yang Karisma mau tanya, dari kakak sendiri, sebelum gabung sama Kopma sama setelah gabung sama Kopma itu ada nggak perbedaan atau dampak yang kakak rasakan sendiri? Oke, dampak besarnya sih pertama itu awal aku Kopma sebenarnya tuh didaftarin sama teman. Jadi sebenarnya Kopma itu pasti koperasi itu soalnya koperasi agak awam ya terdengar di tengah masyarakat itu masa muda itu. Maksudnya mereka berpikiran taunya bank apa paling bagus LPD bank koperasi itu mereka awal apa sebenarnya. Akhirnya aku masuk di anggota, oh ternyata ini ya koperasi ya. Ternyata aku baru tahu banyak perusahaan-perusahaan besar di luar sana yang menggunakan koperasi. Sebagai contoh, klub sepak bola Barcelona itu koperasi. Ice Hardware, barang-barang yang kita beli sana itu koperasi juga. Itu contoh koperasi besar yang ada di luar Indonesia. Tidak seperti di Indonesia yang koperasi yang bercondong balik keluar tuh padi dan kapas, simpan pinjam. Tapi di luar sana koperasi itu sudah banyak masuk di areanya. Dan mungkin di senyap hal itu saya ingin belajar banyak tentang koperasi. Karena koperasi itu dia tuh tujuannya satu, mensejahterakan anggota. Itu berbeda dengan perseroan terbatas. Nah, bagi teman-teman maba pasti nggak tahu PT itu apa ya, nanti akan belajar kok nanti. Jadi koperasi tujuan untuk mensejahterakan anggota dari anggota ke anggota. Dan hal yang paling besar menurut aku tuh bisa berubah dari Kopma itu pendewasaan. Pendewasaan itu jauh lebih besar, pendewasaan, cara membagi waktu, cara mendapatkan passive income, cara mendapatkan active income sampai sekarang itu semua belajar dari Kopma. Hal berapa besar hal-hal yang kita dapat dari Kopma. Sampai juga aku juga tahu bagaimana cara membayar pajak. Karena di satu lembaga, bukan contohnya kayak satu lembaga di tingkat Universitas Udayana yang menguntungkan negara, yang membayar pajak negara itu di Kopma. Jadi kawan-kawan semua yang ingin entrepreneurship, yang ingin berkembang lebih banyak dan yang ingin berbagi hasil pada negara atau berkewajiban bayar pajak bisa tentu di Kopma. Masih diajarin nanti kok. Itu dari aku. Mungkin dari kakak ya, saya lain yang dibilang sama Surya itu, mungkin di Kopma itu kakak mungkin sekarang lebih dewasa. Dari awalnya ya terlalu individualisme, jadi ya sekarang sangat bisa berkelompok. Di samping itu juga yang kakak paling suka dari awal sampai akhir ini lalu lintas informasinya.
karena dari Kopma ini kakak tahu banyak loh peluang-peluang yang belum kakak tahu. Ada nih teman kakak yang mengetahuinya seperti passive income yang tadi dibilang sama Surya. Habis itu juga sama juga untuk perskripsian kakak itu nggak terlambat. Kenapa? Karena di Kopma itu di pengawas itu kejar-kejaran semuanya skripsinya. Kalau yang belum itu saling diingetin sama temannya. Jadi jangan takut untuk ikut Kopma, jangan takut karena Kopma nggak menghalangi skripsimu kok. Tepat waktu kan? Tepat waktu kan? Sangat tepat. Oh, sama. udah dapat pengalaman, belajar, habis itu skripsi juga nggak gelar nih, keren banget abang Kopmanya. Ada lagi yang mau ditanyain? Nah kan awalnya tuh kakak berpikir nggak sih kalau misalnya masuk Kopma itu bakal full SKP atau apa, ngejar SKP intinya, apa hanya sekedar ikut aja atau gimana kak? Dari siapa? Dari Kak Sudana mungkin. Awalnya pasti mikirnya begitu ya. Tapi kalau mungkin mahasiswa baru mungkin belum terlalu familiar sama SKP. Tapi memang juga kalau Kopma itu sebenarnya banyak tersedia SKP di dalamnya. Seperti yang dari awal sampai tim sampai itu di yang terakhir. Tetapi yang paling penting itu yang kakak tahu dan kakak merasakan di tengah perjalanan ya, sebelum perjalanan pasti kakak mikirnya SKP. Di tengah perjalanan itu karena banyak feedback yang kakak dapat, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Itu sih. Kalau dari Kak Surya Tadi apa pertanyaannya? tentang SKP. Oh, SKP. Pasti itu awal ke Kopma tujuan itu pengen minta SKP. Aku yakin setiap mahasiswa baru itu tujuan organisasi pasti minta SKP. Tapi kalau kalian mendalami lebih jauh, mengikuti kegiatan dalam Kopma, pasti kalian akan sadar kok ada banyak hal yang membutuhkan dari kalian yang berada di Kopma. Mungkin secara tidak disebutkan seperti Kak Asna tadi, secara langsung maupun tidak langsung. Dan juga nanti kalau misalnya teman-teman digabung di Kopma, kalian pasti akan dibimbing kok oleh kakak-kakak kalian. Tidak seperti sistem lainnya mungkin notabene-nya tapi senior maupun junior, tapi kita di sini kekeluargaan, membimbing kalian, mengajari kalian, menuntut kalian baik dan benar, tidak apa-apa, yang penting kalian berani mencoba. Oh, berarti tidak ada senioritas ya di sini ya Kak ya? Iya, karena kita kan berlandaskan atau berprinsip kekeluargaan. Jadi Karisma sempat dengar di awal itu kan kepengurusan di Kopma itu ada bimbing dan pembina ada, terus itu ada pengawas, ketua, staf dan anggota kayak gitu. Itu gimana sih alur koordinasinya Kak, dan tugas-tugasnya itu kayak gimana sih antara bidang itu? Kalau kayak untuk alur koordinasinya semua itu ya kakak mulai dari yang paling atas ya dulu ya, dari pelindung. Nah pelindung sendiri itu dari rektorat. Nah sebenarnya pelindung itu ada dua sih di Kopma, dari kementerian satu, dari negara karena berbadan hukum, yang kedua itu dari rektor. Nah dari rektor itu nanti rektor akan menunjuk itu pembina untuk kita. Nah pembina di sini itu tugasnya itu membina kita semua seperti halnya itu kalau kita membuat suatu kegiatan ataupun akan mengikuti suatu kegiatan akan berkoordinasi dengan pembina. Baik apa enggak, habis itu juga pembina yang ngeberitahu gimana sih alurnya untuk mengikuti hal tersebut. Nah dari pembina itu di bawahnya itu ada ketua. Nah ketua di sini itu membawahi semua dari kepala bidang. Nah kepala bidang di sini itu adalah perpanjangan tangan dari ketua, karena di sini di Kopma itu nggak ada yang namanya wakil, sekretaris maupun bendahara, tapi yang adanya bidang. Nah bidang-bidang di Kopma nanti pasti akan dijelasin sama kakak-kakaknya saat akan tim. Nah habis itu dari para ketua bidang di bawahnya lagi ada staf. Nah staf ini itu per bidang ada staf. Nah per bidang di sini adalah angkatan-angkatan baru. Nah di sini itu akan membantu tugas-tugas dari ketua bidang. Nah di bawah staf itu ada yang namanya anggota. Nah anggota sendiri di sini itu adalah mahasiswa maupun mahasiswi dari angkatan awal yang masih aktif menjadi mahasiswa Universitas Udayana yang terdaftar di Kopma. Mungkin itu sih menurut saya. Kalau dijelasin pasti panjang lebar. Aduh, udah banyak banget nih yang kita dapat dari kakak-kakaknya berdua. Karena mungkin udah lama banget waktunya, udah sampai
kan kita rencananya Informasinya udah lengkap udah ya. lengkap banget kita dapat Motivasi informasinya. Ya. Nah, sampai di sana dulu. Nanti kita mungkin bakal undang kakaknya lagi untuk mungkin selanjutnya mungkin kita pengen tahu lagi masalah koma kayak gitu. Kita juga karena kita mahasiswa baru jadi kita pengen lebih tahu ya mengenal koma itu lebih dalam gitu loh. Ya udah, oke. Mungkin sekian dulu dari kita. Untuk mahasiswa baru angkatan 2020, jangan lupa ya ikut Kopma.